Dan hebatnya, selama 73 tahun mereka tidak pernah membuat berita-berita negatif, sekalipun mereka tidak pernah membuat skandal, tidak seperti anaknya Pangeran Charles, anak pertama mereka, Pangeran Charles, yang suka membuat skandal di dalam pernikahannya. Seperti itu. Jadi mereka itu Dan sangat juga luar biasa. cucunya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Cory Olivia dan juga Opa Willy Anderson, Lee Min Ho KW Super. Terima kasih ya untuk yang sudah subscribe YouTube channel ini. Kami jadi makin semangat nih. Nah, untuk yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol merahnya dan juga klik loncengnya. Jadi nggak ketinggalan video-video kami lainnya yang nggak kalah seru ya. Hari ini kita mau bahas tentang Prince Philip. Ini kabar duka dari Kerajaan Inggris. Prince Philip baru saja meninggal pada 9 April 2021 di usia yang ke-99 tahun. 2 bulan lagi umur beliau 100 tahun. Nah, ini duka sangat-sangat mendalam meliputi keluarga Kerajaan Inggris, terutama Ratu Elizabeth II yang sudah menikah dengan Pangeran Philip selama 73 tahun. Wow, 73 tahun bersama. Keren banget. Nah, Willy, gue sih kadang suka bingung ya, Will. Kenapa Pangeran Philip tetap disebut pangeran, padahal dia suaminya ratu? Apa karena istrinya yang ratu, jadi dia tidak otomatis jadi raja gitu, tetap pangeran? Tapi kalau misalnya posisi kebalik, misalnya dia yang raja, istrinya otomatis jadi ratu? Nah, pertama-tama untuk memahami hal ini, kita harus memahami sistem monarki dulu. Ya, sistem monarki itu adalah sistem kerajaan. Jadi, yang namanya raja, gelar raja itu hanya punya satu fungsi, sebagai penguasa. Dia nggak punya fungsi yang lain. Tapi kalau yang punya gelar ratu, dia punya dua fungsi, yaitu fungsi penguasa dan juga fungsi hanya jabatan tok, dikasih nama tok. Jadi kalau misalnya Ratu Elizabeth itu menjadi ratu, kemudian dia bilang gini, aku akan memberikan suamiku gelar raja. Artinya, penguasa sesungguhnya jadi berbalik. Ratu Elizabeth, ini si Prince Philip kan dibawakan. Jadi kalau dia kasih gelar raja, Prince Philip loncat. Jadi di atasnya, dia jadi penguasa tunggal Inggris. Jadi makanya dia tidak dinobatkan. Dia dinobatkan sebagai Prince of Consort. Artinya, pangeran pendamping. Dia punya banyak sekali gelar Duke of Edinburgh, ya. Nah, ini banyak orang yang salah mengucapkan nih. Banyak media yang saya lihat, mereka mengucapkan Duke of Edinburgh. Salah. Edinburgh harusnya, ya. His Royal Highness Duke of Edinburgh. Banyak banget gelar dia. Jadi itu asal muasal kenapa dia hanya bergelar Prince. Dan dia adalah bangsawan Yunani yang ternyata masih sepupu jauh Ratu Elizabeth II ya? Betul sekali, dia masih sepupu jauh. Jadi ceritanya gini, ingat Ratu Victoria yang fenomenal dengan Raja Albert, kembali kepada abad ke-19 tahun 1840. Nah, waktu itu Ratu Elizabeth dengan Raja Albert itu punya anak. Nah, anak-anaknya ini punya keturunan 1, keturunan 2, keturunan 3. Nah, inilah Elizabeth dan inilah Philip. Gitu. Dan mereka sudah mencar kemana-mana. Keturunan ini masing-masing menikah dengan wangsa dari Jerman. Jadi Elizabeth itu ada darah Jerman, Philip ini ada darah Jerman juga. Jadi dua-dua ini selain sepupu, mereka juga berdarah Jerman. Itu kesamaan dari mereka. Oh, dan alam semesta mempertemukan mereka berjodoh hingga 73 tahun ya. Luar Betul biasa banget. sekali. Tapi memang mereka itu pasangan yang sangat-sangat ideal sekali ya. Selama tadi Cory bilang 70 tahun pernikahan mereka 73. Pernah. Dan hebatnya selama 73 tahun mereka tidak pernah membuat berita-berita negatif, sekalipun mereka tidak pernah membuat skandal, tidak seperti anaknya Pangeran Charles, anak pertama mereka, Pangeran Charles, yang suka membuat skandal di dalam pernikahannya. Seperti itu. Jadi mereka itu dan sangat juga cucunya.
It- jadi kalau kata orang ya, murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah ini sama nih, Charles kencing berdiri, ini harinya kencing Harry? berlari nih. Charles itu membuat skandal di usia berapa tuh kemarin tuh 50-an ya, 50-an. Sekarang Harry membuat skandal, bukan skandal, membuat satu Heboh. kontroversial, heboh jagat dunia maya dan ini di usia yang masih sangat muda sekali 30-an. Nanti kita tunggu Archie dengan adiknya. Nah, nggak tahu lah. Jangan masih AB gitu. Iya. Oke, kalau kita lihat Pangeran Philip ini luar biasa loh. Dia sebenarnya itu sudah kondisi kesehatan itu mulai memburuk dari Desember 2019. Bahkan waktu itu sampai diterbangkan ke rumah sakit pakai helikopter gitu ya. Dan dia masih bisa bertahan sampai hari 8 April lah ya. 8 April 2021 gitu. Lumayan lama ya bertahannya, luar biasa ya. Kalau kita melihat silsilah ya, kalau teman-teman itu, Cory, lu juga kalau misalnya browsing ya, silsilah anak-anak keturunan raja zaman dulu, itu matinya, mangkatnya, kalau raja itu nggak boleh bilang mati, harus bilang mangkatnya itu di usia yang sangat-sangat muda sekali. Usia 20-an, 30-an. Lihat deh, semuanya. Rata-rata begitu ya. Menurut analisa gua itu karena memang anak zaman dulu itu kan walaupun memang dia itu hidup di dalam kerajaan, punya gizi yang cukup, tetapi kan dulu itu kan belum ada banyak obat-obatan yang bisa mengobati banyak penyakit. Contohnya campak aja itu bisa membuat orang sampai mati seperti itu kan ya. Nah, jadi saat ini teknologi sudah begitu luar biasa, ditambah lagi asupan gizi mereka dijaga dengan luar biasa. Jadi sekarang penguasa-penguasa monarki itu bisa bertahan dalam usia yang sangat panjang sekali. Lihat deh, penguasa monarki Thailand itu juga usia panjang sekali, hampir 90 tahun, Bhumibol. Ini penguasa monarki Inggris ya, pendamping penguasa monarki Inggris, Prince Philip, juga usia 99. Ratu pun sudah memasuki usia 90-an. Jadi mereka sangat luar biasa sekali. Nah, si Prince Philip ini juga punya kesehatan jantung. Awal Maret itu juga dia itu baru dipulangkan dari rumah sakit tau. Dia baru dipulangkan, tahu-taunya meninggal di Windsor Castle. Jadi ya nyawa di tangan Tuhan. Seperti itu. Iya, memang sudah saatnya ya beliau dijemput. Kalau misalnya belum saatnya, kita perhatikan 2 tahun yang lalu, si Opa Philip ini pernah kecelakaan loh. Dia nyetir sendiri, nyetir iya. mobil yang keker gede ya, Range Rover ya kalau bukan Land Rover waktu itu kecelakaan di tol sampai cukup parah loh, nggak mati tuh, nggak meninggal tuh. Bukan kecelakaan di tol, Will. Kecelakaannya tuh masih di dekat istana, baru jalan, baru keluar. Oh, salah ya gue ya? Sekitar 90 atau 100 meter dari tempat tinggal Prince Philip. Iya, kecelakaan cukup parah loh itu gue baca. Sampai mobilnya kebalik. Iya. Mobilnya kebalik dan hebatnya nggak kenapa-napa loh. Iya, memang nggak kenapa-napa. Gue juga, wow, ini kaki-kaki kan. Cuman shock doang dia. Justru mobil lain yang ikut terlibat kecelakaan itu, 2 penumpang di dalamnya itu yang mengalami luka-luka. Wow. Beda memang mobil mahal ya? Memang mobil mahal, makanya punya duit beli mobil mahal, jadi jiwa itu terselamatkan. Mudah-mudahan keluarga kerajaan Inggris bisa segera pulih ya dari duka ini, tidak terlalu lama larut dalam duka, terutama untuk Ratu Elizabeth II ya. Makasih juga teman-teman sudah mau nonton sampai habis. Saya Cory Olivia pamit. Dan saya Willy Andresen pamit undur diri dari hadapan netizen yang budiman. Silakan terus dukung kita, subscribe, dan jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah ini. Dan saya Willy Andresen pamit undur diri. Dadah!